Pada suatu malam yang gelap, di balik awan tebal muncullah pesawat-pesawat Jerman yang kemudian membombardir wilayah distrik di kota London. Bukannya sembunyi ketakutan, seorang bocah malah menyaksikan dengan penuh takjub sampai akhirnya sang ibu datang menyadarkan. Sang ibu kemudian memanggil anak-anaknya yang lain, lalu bersama-sama mereka melarikan diri ke bunker. Namun si bocah tadi kembali lagi ke rumah karena tiba-tiba mengingat sang ayah Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, keluarga bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang saling menerima di tengah banyaknya kekurangan. Seperti biasa, saya akan menceritakan yang pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul agak panjang. Bentar, saya tarik napas dulu. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Sebuah film garapan sutradara Andrew Adamson rilis lebih dari 2 dekade yang lalu dan bisa dipastikan ini benar-benar seru. Jadi tidak usah lagi menunggu, segera siapkan kopimu dan selamat menyaksikan, wahai teman-temanku. Beruntung si bocah dan kakaknya selamat dan segera keduanya pun menuju bunker untuk bergabung dengan yang lain. Diketahui bahwa yang dimaksud sang ayah adalah fotonya. Ya, bocah itu ingin menyelamatkan satu-satunya kenangan tentang ayahnya, namun sang kakak malah mengomeli karena menganggap hal itu sebagai keegoisan sampai akhirnya ibu mereka menghentikan. Hari demi hari, distrik tersebut semakin berbahaya sehingga sang ibu, Nyonya Pevensie, mengantar anak-anaknya yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy ke stasiun kereta untuk diungsikan sementara ke pedesaan, tepatnya ke rumah seorang profesor bernama Kirk. Tidak bisa dipungkiri, pastinya berat bagi seorang ibu berpisah dari anak-anaknya, namun ini semua demi keselamatan mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah bangun tidur dalam perjalanan kereta, tibalah Pevensie bersaudara di tujuan. Semua penumpang telah dijemput, tapi tidak dengan mereka. Berjam-jam kemudian barulah datang jemputan, bukan dengan mobil mewah, bukan pula mobil tua, tapi kereta kuda yang dikemudi oleh seorang asisten rumah tangga yang ketus bernama Nyonya Macready. Mrs. Macready? I'm afraid so. Tak lama kemudian, setelah melalui perjalanan yang singkat, tibalah Pevensie bersaudara di rumah yang sangat-sangat besar. Sembari berkeliling, Macready menjelaskan semua aturan yang mana kebanyakan dimulai dari jangan berisik, jangan lari-lari di dalam rumah, dan di atas itu semua, yang paling utama adalah jangan pernah mengganggu profesor. No! Touching of the historical artifact. Hari demi hari mereka lewati dengan sangat tidak nyaman dan membosankan. Rumah itu begitu sepi dan mereka masih dihantui dengan perang yang masih berlangsung. Pada suatu malam, kebetulan sedang hujan lebat, kebosanan mereka memuncak. Lucy yang sudah tidak tahan merengek kepada Peter agar mereka bermain petak umpet saja. Meskipun awalnya menolak, tapi Peter berbaik hati memulai dan 3 saudara lain pun segera bersembunyi. 1, 2, 3. Bingung karena tempat persembunyiannya direbut oleh si bebal Edmund, Lucy tanpa sengaja memasuki sebuah gudang yang di dalamnya ada sesuatu yang ditutupi kain. Dengan hati-hati Lucy menarik kain itu dan ternyata di baliknya ada lemari tua. Lucy pun memutuskan untuk bersembunyi di sisi paling belakang lemari. Tapi sangat mengejutkan, yang ia temukan adalah ya, di tengah-tengah kebingungan tersebut, Lucy bertemu dengan makhluk aneh dan keduanya pun sama-sama kaget bukan kepalang. Keduanya juga sama-sama takut, tapi segera memberanikan diri untuk berkenalan. Si makhluk menjelaskan bahwa dia adalah Faun, manusia setengah kambing bernama Temnus. Lucy lalu juga memperkenalkan dirinya dan menjelaskan asal-usulnya yang membuat Temnus bingung. Lalu diketahui bahwa Lucy berada di Narnia. Temnus berusaha menjelaskan semampunya, meskipun Lucy masih tidak terlalu mengerti.
Temnus kemudian mengajak Lucy untuk minum teh bersama demi merayakan pertemuan ini karena tidak setiap hari ia bisa mendapatkan teman. Lucy pun setuju, lalu beberapa waktu kemudian setibanya di kediaman Temnus, Lucy melihat foto ayah Temnus yang menurut pengakuan makhluk faun itu bahwa sang ayah adalah seorang prajurit. Lucy juga mengakui hal yang sama tentang ayahnya, tapi Temnus tidak ingin melanjutkan pembahasan tersebut seakan itu adalah luka lama yang tak ingin dibuka. Ketika mengamati Temnus yang tampaknya tidak menyukai salju, Lucy mencoba menghibur dengan menyebut hal-hal menyenangkan tentang musim dingin, termasuk Natal. Temnus mengatakan bahwa di Narnia sudah 100 tahun tidak ada yang merayakan Natal karena setiap harinya adalah musim dingin yang tak berkesudahan. Di sela-sela percakapan, Temnus memainkan seruling untuk lebih mencairkan suasana, dan di saat yang sama, Lucy melihat nyala api di perapian mulai bergerak membentuk hewan. Lucy pun menjadi terpesona sekaligus gelisah, seolah api itu sedang membisikkan rahasia yang asing. Lalu tiba-tiba ketika sadar, ternyata hari sudah gelap dan Lucy merasa khawatir bahwa mungkin saudara-saudara sedang mencarinya. Di saat yang sama, ia melihat Temnus duduk sambil menangis, sehingga Lucy pun mendekat mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Temnus pun mengakui dengan penuh penyesalan bahwa dirinya orang jahat yang sebenarnya ingin menculik Lucy. Dalam penjelasannya, Tuan Temnus juga mengaku bahwa penyihirlah yang memberi perintah agar setiap anak cucu Adam alias manusia yang ditemukan harus dibawa kepadanya. Lucy mengingatkan bahwa mereka sekarang berteman, jadi ia seharusnya tidak melakukan hal sekejam itu. Karena tak sanggup mengkhianati teman barunya, Temnus akhirnya menyeret Lucy keluar dari rumah dan berlari bersama menuju tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana, dengan mata yang basah dan suara yang bergetar, ia mengatakan Lucy adalah teman terbaik yang ia temui dalam 100 tahun terakhir. Lalu setelah mengucapkan selamat berpisah dengan penuh haru, Lucy pun kembali lewat lemari. Now go. Sesampainya di sana, Lucy mendapati diri sudah kembali berada di rumah Profesor Kirk. Ia segera berteriak memanggil saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa diri baik-baik saja, tetapi Peter malah baru saja selesai menghitung petak umpet mereka dan yang pertama ditemukan adalah Edmund. Shut up, he's coming! Lucy pun bingung karena dia telah pergi selama berjam-jam, sedangkan bagi mereka seolah tak ada waktu yang berlalu sama sekali. Setelah mendengar cerita Lucy, semuanya pun mencoba memeriksa lemari tua, tetapi di sana tidak ada apa-apa selain pakaian hangat, dan Edmund pun mulai bicara secara menyebalkan untuk memojokkan Lucy sedang menghayal, meski Lucy bersikeras bahwa ia benar-benar menemukan dunia lain. When are you gonna learn to grow up? Shut up! You think you're Setelah pertengkaran kecil, Lucy ditinggal sendirian lalu menutup lemari dengan hati yang pilu karena para saudara tak mempercayainya. Saat larut malam, Lucy membawa lilin dan diam-diam berjalan menuju ruangan lemari tua. Edmund yang kebetulan bangun mengikuti Lucy secara diam-diam, tapi setibanya di kamar dan membuka lemari, sang adik sudah menghilang. Tak mau menyerah, Edmund pun melangkah lebih jauh, masuk lebih dalam sampai menemukan dedaunan dan pepohonan. Lucy. Look, Lucy! Kini Edmund juga sudah berada di Narnia. Ia mulai memanggil-manggil Lucy dan mengaku percaya padanya, tetapi Lucy tak kunjung terlihat dimanapun. Saat terus berjalan di tengah hamparan salju, tiba-tiba ketika Edmund nyaris dihabisi, seorang wanita keluar dan menghentikan. Wanita itu memanggil Edmund, bertanya apa yang sedang dilakukan di tempat itu. Tentu saja Edmund menjelaskan semua apa adanya dan jawaban itu menarik bagi si wanita. Si wanita lalu bertanya tentang berapa banyak saudara, lalu menawarkan minuman hangat serta camilan asal Turki yang membuat Edmund menjawab semua pertanyaan. Semuanya, makanan dan minuman muncul secara ajaib, lalu wanita itu menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di antara dua gunung, mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa Narnia, dan mengaku melihat potensi Edmund untuk menjadi pangeran di istananya, atau bahkan mungkin seorang raja di masa depan. Kata-kata yang mengalir lembut, tapi diam-diam menjerat hati seorang anak dengan janji manis yang sulit ditolak.
Edmund lalu bercerita bahwa saudara perempuannya pernah bertemu seseorang bernama Tuan Tumnus. Mendengar itu, sang ratu meminta Edmund membawa saudara-saudaranya juga karena tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari satu raja atau mungkin sebagai raja masa depan Edmund membutuhkan pelayan. Edmund pun segera menyanggupi. Setelah itu si wanita menyuruh Edmund kembali dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Tak lama setelah itu, Lucy muncul dan segera merasa senang melihat Edmund karena itu berarti sang kakak juga telah menemukan Narnia. Lucy mengaku baru saja bertemu kembali dengan Tuan Tumnus dan semuanya masih aman karena penyihir putih tidak tahu tentang pertemuan mereka. Keduanya pun memutuskan keluar dari Narnia karena udaranya benar-benar dingin, tentu saja lewat lemari pakaian, dan setibanya di rumah profesor, Lucy membangunkan Peter dan Susan mengabarkan bahwa Edmund juga sudah melihat Narnia. Namun ketika dikonfirmasi, Edmund malah berpura-pura mengikuti khayalan Lucy dan menegaskan bahwa tidak ada apa-apa di dalam lemari selain pakaian hangat. You know what little children are like these days? Tentu saja Lucy sangat kecewa atas pengkhianatan itu lalu berlari pergi sambil menangis. Dia sempat bertemu dan memeluk profesor. Di saat yang sama, Nyonya Macready pun datang sambil marah-marah. Untungnya profesor segera menenangkan dan meminta agar Macready membuatkan coklat hangat untuk Lucy. Sementara itu, Peter dan Susan meminta maaf kepada profesor atas keributan yang terjadi. Mereka lalu menceritakan tentang apa yang diyakini Lucy tentang dunia di balik lemari. Anehnya, alih-alih membantah, profesor malah tertarik. Pevensey bersaudara pun bingung melihat reaksi itu, sehingga Susan bertanya apakah beliau sungguh percaya pada khayalan Lucy. Bukan itu poinnya. Yang profesor tekankan adalah Peter dan Susan adalah saudara Lucy, yang mana seharusnya memiliki kepercayaan yang lebih dalam dibandingkan orang lain. Pernyataan itu membuat Peter dan Susan terdiam dan merasa benar-benar tertampar. Keesokan harinya, sementara Lucy masih menyendiri, tiga saudara lainnya asik bermain baseball di halaman yang luar biasa luas. Sialnya Edmund malah membuat bolanya mengarah ke jendela dan kebetulan itu adalah jendela gudang tempat lemari tua. Mereka pun bergegas untuk mengambil bola itu, namun karena mendengar langkah kaki Nyonya Macready dan takut dimarahi, maka Pevensey bersaudara pun memutuskan untuk bersembunyi di lemari tua. Kali ini lemari benar-benar membawa Pevensey bersaudara ke Narnia, termasuk Peter dan Susan. Akhirnya kedua kakak itu melihat negeri ajaib secara langsung. Peter pun meminta maaf kepada Lucy dan karena Edmund telah berbohong, maka Peter juga memaksanya untuk meminta maaf. Susan menyarankan agar mereka kembali saja, tapi Peter memberikan kebebasan kepada Lucy untuk memutuskan. Jadi ya, tentu saja keputusannya adalah mereka semua harus bertemu dengan sahabat baru yaitu Tuan Tumnus. Setelah mengambil beberapa mantel, mereka pun berjalan menuju kediaman Tumnus. Namun sesampainya di sana, Lucy! Peter menemukan secari kertas dan membaca tulisannya bahwa Tumnus telah ditangkap atas tuduhan pengkhianatan besar terhadap Yang Mulia Jadis, Ratu Narnia, karena bersekutu dengan musuh besar, yaitu manusia. Long live the Queen. Lagi-lagi Susan mengajak mereka semua kembali karena tak ingin bahaya menghampiri. Tapi Lucy yang semakin cemas bersikeras bahwa manusia yang dimaksud dalam tulisan itu adalah dirinya, jadi mereka harus menyelamatkan Tuan Tumnus. Terjadilah perdebatan, sebagian setuju dengan rencana Lucy, sedangkan sisanya bersikeras mereka seharusnya tidak ikut campur. Tiba-tiba saja terdengar suara burung yang seolah memanggil, lalu ternyata yang datang adalah berang-berang atau beaver. Peter pun berusaha mendekat, namun I ain't gonna smell it if that's what you want. ya, beaver itu bisa berbicara layaknya manusia, lalu menyebut nama Lucy serta memberinya sapu tangan dari Tumnus. Ia menjelaskan bahwa Tumnus menitipkan benda itu kepadanya saat dibawa oleh petugas. Setelah itu, beaver menegaskan bahwa mereka harus meninggalkan tempat itu jika ingin bicara dengan aman, lalu segera berlari. Setelah berdiskusi sebentar, mereka semua akhirnya mengikuti Tuan Beaver. Beberapa waktu kemudian, setibanya di rumah sang berang-berang, di mana Nyonya Beaver menyambut dengan penuh semangat karena tidak pernah menyangka akan hidup cukup lama untuk melihat hari ini datang. Nyonya Beaver juga menyiapkan hidangan, dan di tengah-tengah suasana hangat dan sederhana itu, Lucy bertanya apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk menolong Tumnus.
Pasangan berang-berang menjelaskan bahwa itu tidak akan mudah karena penyihir putih yang menahan Temnes. Namun mereka juga mengatakan bahwa kini Aslan telah kembali. Edmund pun bertanya siapa Aslan, dan pasangan berang-berang sempat tertawa. Tapi setelah melihat kebingungan para anak-anak, akhirnya Tuan dan Nyonya Beaver sadar bahwa Pevensie bersaudara memang belum mengetahui apapun tentang Narnia. Empat bersaudara lalu mendengarkan penjelasan bahwa Aslan adalah penguasa sebenarnya Narnia, dan kini sebuah ramalan kuno sedang bergerak menuju ke kenyataan. Ramalan tersebut mengatakan saat dua putra Adam dan dua putri Hawa duduk di tahta Perevel, kekuasaan sang penyihir akan berakhir dan Aslan akan kembali memerintah Narnia. Karena itulah kembalinya Aslan dan penangkapan Temnes berkaitan dengan Pevensie bersaudara yang telah dinubuatkan. Susan semakin yakin bahwa pulang adalah jalan terbaik karena mereka bukanlah orang yang mampu untuk mengemban tugas sebesar ini. Pasangan berang-berang mengatakan bahwa empat bersaudara tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya, dan Lucy pun setuju karena menurutnya mereka harus menolong Temnes. Kali ini Peter tidak bisa merestui karena itu sangat berbahaya. Lalu ketika meminta pendapat Edmund, Ed? dengan tenang, Tuan Beaver bertanya apakah Edmund pernah datang ke Narnia sebelumnya. Pertanyaan yang membuat Pevensie bersaudara sadar bahwa mungkin Edmund telah bertemu dan telah dipengaruhi oleh penyihir putih. Mereka pun bergegas menuju istana sang penyihir dan melihat Edmund masuk ke dalamnya. Lucy pun memanggil, dan ketika Peter ingin mengejar, Tuan Beaver segera menahan karena yakin Edmund telah dijadikan umpan untuk memancing mereka masuk. Ya, penyihir putih ingin menghabisi Pevensie bersaudara agar ramalan kuno tak akan terwujud. Mendengar hal itu, Susan menyalahkan Peter atas semua yang terjadi dan pertengkaran pun nyaris meledak di antara mereka. Tuan Beaver segera menghentikan, lalu berkata satu-satunya yang bisa menyelamatkan Edmund kini adalah Aslan. Jadi Peter minta agar mereka segera dipertemukan dengan Aslan. Sementara itu, di dalam istana, Edmund dibawa masuk oleh seekor serigala yang bertanya mengapa ia berada di sana. Edmund sempat duduk di singgasana, tetapi segera berdiri ketika penyihir putih datang. Awalnya, wanita itu menyapa dengan lembut, lalu Dare you come alone? Edmund menjelaskan bahwa ia telah membawa saudara-saudaranya sampai separuh jalan dan kini mereka sedang berada di rumah berang-berang. Mendengar itu, sang ratu kembali tenang dan memerintahkan kurcaci bernama Ginard Drake untuk membawa Edmund pergi, dan segera setelah itu memerintahkan para serigala untuk bergegas. For your num-nums. Beberapa waktu kemudian, sementara kawanan serigala berlari mengepung rumah berang-berang, Tuan dan Nyonya Beaver beserta Pevensie bersaudara segera mengambil barang-barang penting dan bersiap untuk lari. Ketika serigala menerobos masuk, kawanan itu melihat jalan rahasia dan langsung mengejar. Sementara itu, rombongan Pevensie tiba di luar, di mana penuh dengan hewan-hewan yang membeku. Seekor rubah muncul dan berkata, beginilah nasib mereka yang berani melawan sang ratu. Ia kemudian memperingatkan bahwa mereka tidak punya waktu dan harus segera bersembunyi. Saat para serigala muncul, kelompok Pevensie sudah bersembunyi dan rubah membantu mengalihkan serigala. Meskipun sempat diserang, tapi rubah itu berhasil memperdaya para kawanan. Your reward is Malam harinya, kelompok Pevensie beristirahat sembari merawat luka si rubah. Setelah merasa baikan, rubah mengungkapkan bahwa dia harus buru-buru pergi karena mendapat tugas untuk mengumpulkan lebih banyak prajurit untuk membantu Aslan. But surely King Peter, the prophecy. Sebelum pergi, si rubah memanggil Peter dengan sebutan raja dan berkata mereka dibutuhkan dalam perang melawan penyihir putih. Peter menolak karena tujuannya hanya menyelamatkan sang adik, tapi rubah menjelaskan lagi bahwa perang itu justru tak mungkin dimenangkan tanpa anak Adam. Bersamaan dengan itu, di Istana Putih, ternyata Edmund dijebloskan ke dalam penjara. Tak suka dengan makanan yang diberikan, jadi makhluk di sel sebelah meminta makanan itu dan diketahui bahwa makhluk tersebut adalah Faun yang segera ditebak oleh Edmund sebagai Tuan Temnes. Temnes juga langsung mengetahui bahwa Edmund adalah saudara Lucy karena hidung mereka mirip. Belum sempat perbincangan berlanjut,
Penyihir putih marah karena saudara-saudara Edmund tidak ditemukan di rumah berang-berang dan mendesak agar Edmund memberitahukan kemana para saudara melarikan diri. Merasa terancam, Edmund pun menyinggung tentang Aslan, dan ketika Temnus mencoba membela, penyihir putih memberitahukan bahwa Edmund adalah pengkhianat yang melaporkan pertemuan Temnus dengan Lucy. Because he turned you in. Kembali ke kelompok Peter yang terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di dekat sungai. Tuan Beaver menjelaskan bahwa Aslan tinggal di seberang sungai itu. Di waktu yang sama, Edmund dibawa keluar dan melihat Temnus telah menjadi batu. Kemudian dia diminta ikut dengan penyihir putih untuk memburu para saudara. Beberapa waktu kemudian, kelompok Peter menyadari ada kereta yang mendekat. Mengira itu penyihir putih, semuanya langsung bersembunyi dan dari sana terlihat sosok bayangan yang berdiri di atas. Setelah sosok itu pergi, Tuan Beaver mencoba memeriksa dan... Come here. I hope you've all been good, 'cause Ternyata yang menghampiri bukanlah penyihir putih, tapi kakek Santa. Tentunya kejadian ini membuat semua bertanya-tanya, bagaimana Santa bisa di Narnia, tempat yang tidak ada Natalnya. Santa menjelaskan bahwa keberadaannya adalah karena kondisi Narnia telah berubah, karena Aslan telah kembali, dan para manusia yang diramalkan telah datang. Seperti biasa, Santa pastinya membawa hadiah, dan kali ini untuk Pevensie bersaudara. Lucy mendapatkan belati dan ramuan penyembuh, Susan mendapatkan busur panah dan tanduk ajaib, lalu Peter mendapatkan sebilah pedang dan juga perisai. Semua hadiah itu bukanlah mainan, melainkan alat yang akan segera mereka gunakan. Santa juga menjelaskan bahwa musim dingin mulai berakhir, lalu pergi dengan keretanya. Bear them well and wisely. Long live Aslan! Peter menyadari berakhirnya musim dingin berarti es akan mulai mencair. Karena itulah ia menyarankan mereka segera menyeberang secepat mungkin. Meski Susan sempat ragu, Peter bersikeras bahwa mereka harus bergerak sekarang juga. Sangat disayangkan, tiba-tiba para serigala datang mengepung dan... Anak-anak dan berang-berang berhasil mencapai tepi, namun Peter menyadari bahwa yang ia pegang hanya mantel, bukan Lucy-nya. Beruntung di puncak kecemasan, Lucy muncul dan segera mereka pun berpelukan penuh syukur. Beberapa waktu kemudian, setelah melanjutkan perjalanan, kelompok itu memandangi indahnya daratan yang lebih hangat. Sementara itu di kamp penyihir putih, para serigala melempar rubah ke hadapan penyihir putih dan melaporkan bahwa rubah itu pengkhianat. Si rubah menyebut yang mulia, yang mana segera diperjelas oleh si rubah sebutan itu bukan untuk penyihir putih, tapi untuk Edmund. Tentu saja hal ini membuat sang ratu marah, dan meskipun Edmund buru-buru menyela dengan menyinggung soal meja batu, sebagai informasi, si rubah tetap dieksekusi. Dies. Kembali ke rombongan Peter yang akhirnya tiba di sebuah camp. Di sana mereka melihat sekelompok pasukan berisi berbagai macam makhluk dalam legenda. Salah satunya adalah Centaur yang berjaga dengan penuh wibawa. Peter pun menghunuskan pedang, menyatakan ingin bertemu Aslan. Seketika seluruh pasukan berlutut bukan kepada Peter, tapi kepada sosok yang keluar dari tenda utama. Ya, inilah Aslan, raja sebenarnya dari Narnia. Anak-anak pun ikut menundukkan diri, lalu Aslan menyambut mereka dengan tenang, bertanya kemana anak keempat. But where is the fourth?
Setelah membicarakan bagaimana kondisinya dan apa rencana selanjutnya, Peter mengaku ragu akan perang yang menanti karena tidak merasa diri seperti sosok yang diyakini semua makhluk Narnia, sehingga Aslan pun berusaha membangkitkan rasa percaya diri Peter dan menyemangatinya. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Lucy dan Susan sedang berada di tepi sungai, berbincang dan bermain bersama sambil tertawa. Sepertinya mereka sedang benar-benar menikmati ketenangan di sana. Namun sayangnya itu tak bertahan lama karena kemunculan kawanan serigala. Please don't try to. Come on! Die like a dog! Setelah momen yang cukup menegangkan itu, dan Peter berhasil memenangkan pertarungan pertamanya, Aslan menganugerahkan Peter gelar kesatria. Selain itu, Aslan memerintahkan pasukannya untuk mengejar serigala yang lolos karena yakin itu akan membawa mereka ke lokasi Edmund. Beberapa waktu kemudian, mendengar keributan yang terjadi, segera penyihir putih memeriksa dan mendapati bahwa semua penjaga telah dilumpuhkan, meninggalkan Jenabrik yang terikat pada pohon. Dengan marah, sang ratu membebaskan kurcaci itu, berjanji akan memberikan kematian jika Jenabrik melakukan kesalahan lagi. Beberapa waktu kemudian, terlihat Edmund sedang berbicara berdua dengan Aslan. Peter, Susan, dan Lucy datang menghampiri, lalu dengan gembira memanggil. Pada saat yang sama, Aslan menegaskan bahwa tidak perlu membicarakan masa lalu, yang terpenting adalah mereka telah bersama lagi. There is no need to speak to Edmund about what is past. Keesokannya, saat sarapan, Peter menyatakan bahwa ketiga saudaranya harus pulang karena dia sudah berjanji pada sang ibu untuk menjaga saudaranya baik-baik. Mereka pun berdebat dan Edmund menolak pergi, lalu semuanya pun sepakat untuk berlatih bersama sebagai persiapan untuk perang. Sword point up, like Orin showed us. Oh God. My name is Philip. Di tengah-tengah latihan itu, penyihir putih datang untuk menemui Aslan, mengatakan bahwa di pihak mereka ada seorang pengkhianat dan menurut hukum Narnia, para pengkhianat harus diserahkan kepadanya. Pengkhianat yang dimaksud tentu saja Edmund. Peter langsung menghunuskan pedangnya, tapi sang ratu menegaskan aturan tidak boleh dilanggar atau Narnia akan hancur. Aslan tidak bisa membantah, sehingga mengajak penyihir putih berbicara empat mata di dalam tenda. Try and take him then. That boy will die. Beberapa jam kemudian, keduanya selesai berunding. Sementara penyihir putih pergi meninggalkan camp, Aslan mengumumkan bahwa Edmund tidak akan kemana-mana karena terbebas dari sang penyihir dan... Semua pasukan pun bersorak merayakan kecuali Lucy yang menatap Aslan penuh curiga. Malam harinya, saat semua orang terlelap, Lucy mendengar langkah dan segera mengikuti. Ternyata itu adalah Aslan. Lucy segera membangunkan Susan, lalu secara diam-diam mereka mengikuti sang singa agung itu. Ternyata Aslan mengetahui gerak-gerik para gadis dan bertanya mengapa belum tidur. Para gadis pun meminta izin untuk berjalan bersama menemani Aslan, tetapi setelah perjalanan yang cukup jauh, Aslan menyatakan akan melanjutkan perjalanan sendiri. Setelah itu, terlihat Aslan melangkah menuju ke sebuah tempat ritual di mana penyihir putih dan pasukannya telah menunggu. Penyihir putih kemudian memberi perintah dan semuanya pun siap untuk ritual meja batu. The great life. Ternyata Susan dan Lucy tidak kembali ke camp. Mereka melihat kekejaman tersebut dan sayangnya tak ada yang bisa dilakukan. Penyihir putih berkata bahwa dengan mati seperti ini, Aslan tidak akan menyelamatkan siapapun. Sesudah itu, ia menoleh kepada pasukan dan memerintahkan untuk bersiap karena pertempuran akan dimulai besok. Lalu setelah itu penyihir putih akan menguasai Narnia selamanya.
Setelah semua pasukan penyihir putih pergi, Lucy dan Susan mendekati tubuh Aslan yang terbaring. Lucy buru-buru mengeluarkan ramuan penawarnya, tapi Susan mengatakan bahwa semua sudah terlambat. Saat dua bersaudara itu menangis, tikus-tikus kecil muncul, menggigit tali yang mengikat Aslan. Susan ingin mereka pergi dari sana, tapi Lucy tak sanggup meninggalkan Aslan begitu saja. Lalu tiba-tiba angin bertiup, yang mana membuat Lucy dan Susan menyadari bahwa tumbuhan bisa membawa pesan. Daun-daun beterbangan sampai ke tenda Peter, menyampaikan kabar buruk tentang Aslan tanpa suara. Di saat yang sama, ternyata seluruh pasukan sedang mencari Aslan. Tapi karena tidak bisa menemukan, maka Edmund meminta Peter memimpin mereka ke medan perang. Sempat ragu, tapi salah satu prajurit meyakinkan bahwa Peter harus melakukan demi Aslan. Akhirnya mereka bergerak menuju perang dengan Peter di garis depan. Dari sisi seberang, pasukan penyihir putih juga muncul, lalu menyerbu tanpa ragu. Sebagai respon, Peter pun memberi aba-aba untuk mengirim pasukan Griffon. Sementara itu, Susan dan Lucy berniat pergi karena sudah tidak ada harapan lagi. Tapi saat itu pula terdengar suara retakan, lalu ketika mereka menoleh ke meja batu, Aslan sudah menghilang dan ternyata... Dengan penuh sukacita dan sulit dipercaya, mereka memeluk Aslan. Aslan menjelaskan bahwa ia hidup kembali karena jika tumbal suci yang rela menyerahkan diri dan tak pernah berkhianat menggantikan seorang yang berkhianat, maka meja batu akan menerima pengorbanan itu dan mengembalikan kehidupannya. Setelah mendengar itu, Susan dan Lucy menceritakan tentang perang yang sedang berlangsung. Aslan lalu menyuruh mereka naik ke punggungnya karena mereka harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Di medan perang, pertempuran terus berkecamuk tanpa henti. Penyihir putih ikut turun bertempur, sementara Peter sendiri terjatuh dari kuda. Ia melihat salah satu prajurit nyaris berhasil mencapai penyihir, namun... Pada saat yang sama, Aslan bawa Susan dan Lucy ke istana penyihir putih. Di sana mereka melihat istana itu dipenuhi makhluk-makhluk yang telah membatu, termasuk Tuan Temnes. Tak kuat, Lucy pun menangis. Namun ketika Aslan datang, makhluk-makhluk lain juga dibangkitkan oleh Aslan, sehingga kini mereka siap menuju ke medan perang untuk membantu Peter dan Edmund serta pasukan. Kembali ke pertempuran, Peter dan pasukan mulai terdesak karena kalah jumlah. Peter pun minta Edmund untuk melarikan diri, tapi bocah itu malah menantang penyihir putih untuk duel 1 lawan 1. Peter said, "Get out of it!"
Melihat itu, Peter yang dipenuhi amarah langsung menyerang. Tiba-tiba Aslan muncul dari atas tebing bersama Lucy, Susan, dan para makhluk yang baru ia selamatkan. Mereka semua segera turun, bergabung dalam pertempuran. Peter terluka dalam duel, dan tepat ketika penyihir putih ingin menghabisinya, Aslan menerkam dan mengakhiri sang ratu jahat. Setelah itu, perhatian mereka semua langsung tertuju pada Edmund yang terbaring sekarat. Untungnya Lucy mengingat ramuan penyembuh, lalu segera meneteskan ramuan tersebut ke mulut Edmund. Ternyata ramuan itu berhasil menyembuhkan Edmund, jadi semua pun berpelukan dan bersyukur. Kemudian, sementara Aslan menyembuhkan prajurit yang diubah menjadi batu, Lucy membagikan ramuannya untuk menyembuhkan mereka yang terluka. Setelah momen perang itu berakhir, Pevensie bersaudara dinobatkan sebagai raja di istana Cair Paravel. Lucy menjadi ratu yang berani, Edmund menjadi raja yang akan menjunjung tinggi keadilan, Susan menjadi ratu yang lemah lembut, dan terakhir Peter menjadi raja yang agung. Setelah penobatan, semua larut dalam kebahagiaan, dan inilah saatnya Aslan pergi. Temnus mengatakan kepada Lucy bahwa suatu hari nanti, saat waktunya tiba, mereka akan bertemu lagi. Long live King Peter! Long live... Waktu pun berlalu, Pevensie bersaudara telah tumbuh dewasa dan menunggang kuda sambil mengejar seekor rusa. Di tengah-tengah itu, tanpa sadar mereka tiba di dekat tiang lampu, tempat pertama kali dilihat Lucy saat memasuki Narnia. Secara samar, Lucy merasa akrab dengan tempat itu sehingga mulai mengikuti jalannya. Tak lama kemudian, mereka mendapati diri kembali ke rumah Profesor. Anehnya, tak ada waktu yang berlalu sejak pertama kali masuk ke Narnia. Profesor Kirk membuka pintu dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Peter enggan menjelaskan karena Profesor pasti tidak akan percaya, namun... Try me. Dan tamat. Ada adegan mid-credit yang menampilkan Lucy kembali mendatangi lemari tua, berharap bisa menemukan jalan ke Narnia. Tetapi kali ini Narnia sudah tidak ada di sana. Profesor mengungkapkan bahwa dirinya pernah mencoba. Meski begitu, ia meyakinkan Lucy bahwa mereka akan kembali ke sana di saat-saat tak terduga. Film ini adalah adaptasi dari novel klasik karya C.S. Lewis yang terbit pada tahun 1950, dan novel tersebut adalah bagian dari rangkaian 7 buku The Chronicles of Narnia. Bahkan bagi banyak pembaca, inilah pintu masuk pertama ke Narnia. Meski dalam urutan kronologis cerita modern, buku ini sering ditempatkan setelah The Magician's Nephew. Karena itulah, film pertamanya terasa seperti gerbang pembuka yang sengaja memperkenalkan dunia Narnia lewat sudut pandang anak-anak Pevensie, bukan lewat penjelasan lore yang lengkap sejak awal. Jadi wajar kalau setelah menonton, terutama bagi penonton yang belum pernah membaca novelnya, akan muncul banyak pertanyaan besar tentang dunia Narnia. Di novel, Narnia dijelaskan sebagai sebuah dunia yang memang punya sejarah, penciptaan, hukum, raja, makhluk hidup, dan jalannya waktu sendiri. Dunia itu diciptakan oleh Aslan, lengkap dengan langit, tanah, bintang, hewan-hewan yang bisa berbicara, dan para penguasa pertamanya. Bahkan kemudian terungkap bahwa Narnia yang dikunjungi para tokoh selama ini masih dianggap semacam tanda kutip bayangan dari Narnia yang lebih sejati di Aslan's Country. Jadi sejak awal, Narnia bukan khayalan Lucy dan bukan dunia mimpi, melainkan realitas paralel yang berdiri sendiri. Karena itu, lemari pakaian juga bukan benda random keramat. Asal-usulnya dijelaskan di The Magician's Nephew. Kayu lemari itu dibuat dari pohon yang tumbuh dari inti apel ajaib yang dibawa di Gori dari petualangan masa kecilnya. Apel itu berasal dari pohon pelindung Narnia, jadi kayunya memang punya hubungan langsung dengan dunia tersebut. Akibatnya, lemari itu sempat menjadi portal antara rumah Profesor Kirk di Inggris dan Narnia. Jadi ya, lemari itu sendiri lahir dari jejak sihir dan sejarah Narnia. Novelnya menjelaskan bahwa waktu di Narnia tidak berjalan lebih cepat
cepat atau lebih lambat dalam arti biasa. 1 tahun tetap 1 tahun di sana. Yang aneh adalah hubungan antara waktu Narnia dan waktu bumi itu tidak konsisten. Kadang puluhan tahun di bumi berarti ribuan tahun di Narnia, kadang setahun di bumi terasa hampir 1000 tahun di Narnia. Dan kadang seseorang bisa lama sekali berada di Narnia tetapi pulang ke Inggris tanpa ada waktu yang terasa berlalu sama sekali. Jadi Narnia bukan dunia dengan rumus waktu tetap, melainkan dunia yang punya poros waktunya sendiri dan bergerak dengan cara yang tidak bisa diprediksi dari bumi. Itulah sebabnya Peter, Susan, Edmund, dan Lucy bisa tumbuh dewasa di sana, memerintah selama 15 tahun, lalu ketika keluar dari Narnia, mereka kembali menjadi anak-anak seperti semula. Pengalaman mereka nyata, ingatannya tetap ada, kedewasaannya secara batin juga tertinggal, tetapi tubuh mereka kembali mengikuti titik waktu bumi saat mereka masuk. Kesannya, Lewis memang sengaja membuat Narnia menjadi tempat di mana seseorang bisa benar-benar berubah tanpa aturan dunia nyata membatalkan petualangannya. Mereka tidak bermimpi jadi dewasa, mereka sungguh hidup sebagai orang dewasa di Narnia. Hanya saja bumi tidak ikut menua bersama mereka. Di buku-bukunya, Aslan adalah sosok yang menciptakan Narnia, memberi kehidupan pada makhluk-makhluknya, memilih hewan-hewan yang dapat berbicara, dan menobatkan raja serta ratu pertama Narnia. Ia juga disebut sebagai anak dari Emperor Beyond the Sea, yaitu penguasa tertinggi atas Narnia dan dunia-dunia lain termasuk bumi. Jadi saat tokoh-tokoh Narnia berbicara tentang Aslan dengan campuran takut, hormat, dan cinta, itu karena ia adalah figur yang berada di pusat penciptaan, hukum, dan keselamatan dunia mereka. Di luar cerita, C.S. Lewis juga menjelaskan bahwa Aslan bukan alegori 1:1 seperti dalam tanda kutip singa sama dengan dewa secara datar. Lewis menyebutnya sebagai pengandaian. Bayangkan jika ada dunia seperti Narnia, lalu dewa datang ke dunia itu, mati dan bangkit di sana. Kira-kira akan seperti apa bentuknya? Itulah sebabnya Aslan selalu terasa lebih besar daripada karakter lain. Ia ditulis sebagai kehadiran ilahi yang mengambil bentuk yang cocok bagi Narnia. Karena itu, setiap kali Aslan muncul, atmosfer cerita langsung berubah karena sumber kebenaran itu sendiri sedang bergerak. Di dalam novel, masalahnya jauh lebih mendasar. Edmund telah berkhianat dan menurut Deep Magic yang ditulis sejak penciptaan Narnia, setiap pengkhianat menjadi hak penyihir putih untuk dibunuh. Ini adalah hukum kuno yang tertanam ke dalam tatanan dunia Narnia. Jadi kalau hak itu dibatalkan begitu saja, yang hancur bukan cuma keputusan satu penyihir, melainkan keseimbangan hukum dunia itu sendiri. Itulah kenapa Aslan tidak bisa cuma berkata, sudah dimaafin. Jadi ada aturan yang harus dipenuhi. Namun Jadis hanya tahu Deep Magic, bukan Deeper Magic yang lebih tua lagi dari fajar waktu. Hukum yang lebih dalam itu berkata bahwa jika korban yang tidak bersalah dan rela menyerahkan diri dihukum menggantikan seorang pengkhianat, maka meja batu akan retak dan maut mulai bekerja mundur. Itu sebabnya Aslan bangkit kembali. Kebangkitan itu karena ia sengaja masuk ke dalam hukum terdalam Narnia dan menaklukkan maut dari dalam. Jadi kematian Aslan bukan kekalahan sesaat yang dibalik jadi plot armor, justru itulah inti kemenangan yang sejak awal tidak dipahami oleh penyihir putih. Identitas asli penyihir putih adalah Jadis, ratu dari dunia Charn yang sudah mati. Ia terbawa ke Narnia pada hari penciptaan dunia itu, dan ada informasi yang mengatakan bahwa Jadis adalah kejahatan pertama yang masuk ke sana. Setelah itu ia makan apel dari Tree of Youth secara rakus, sehingga memperoleh kekuatan besar dan kehidupan yang sangat panjang, tetapi dalam bentuk yang terkutuk. Jadi dia itu hidup terus namun tanpa kedamaian dan tanpa sukacita. Sejak titik itu, Jadis bukan cuma penyihir yang kuat, tetapi figur jahat yang nyaris abadi. Lalu kenapa ia bisa berkuasa selama itu? Ya karena setelah diusir ke utara, ia menghabiskan berabad-abad memperkuat sihir gelapnya sampai pohon pelindung Narnia mati. Baru setelah penghalang itu lenyap, ia kembali menaklukkan Narnia, membuat musim dingin 100 tahun, melarang Natal, membangun polisi rahasia, dan menyingkirkan lawan-lawannya dengan mengubah mereka menjadi batu. Jadi kekuasaannya panjang bukan semata karena tak ada yang melawan, melainkan karena ia memang punya kombinasi yang mengerikan. Umur yang nyaris tanpa batas, sihir yang terus tumbuh, teror politik, dan ramalan yang membuat ia aktif memburu setiap ancaman manusia sejak awal. Ramalan di Narnia menyebut sangat jelas bahwa saat dua putra Adam dan dua putri Hawa duduk di 4 tahta Caerperivel, masa jahat itu akan berakhir. Itulah alasan 4 prevensi menjadi begitu penting. Kedatangan 4 anak manusia itulah tanda bahwa jam kekuasaan penyihir putih sudah habis. Begitu mereka sampai, Narnia tidak lagi berada dalam musim dingin abadi menuju kebinasaan, tetapi bergerak menuju pemulihan dan penobatan yang sah.
Yang menarik, pilihan ini justru membuat kemenangan Narnia terasa lebih kuat. C.S. Lewis tidak memilih pangeran besar atau pendekar legenda, melainkan 4 anak biasa dengan sifat yang sangat manusiawi. Ada yang berani, ada yang lembut, ada yang keras kepala lalu tersesat, ada yang paling percaya sejak awal. Itulah inti pentingnya. Narnia dipulihkan bukan lewat sosok tiran yang tampak megah seperti Jadis, tetapi lewat tatanan yang benar, yaitu manusia-manusia biasa yang ditempatkan aslan di tahta yang memang telah disediakan. Ini juga sejalan dengan sejarah awal Narnia, karena raja dan ratu pertamanya pun berasal dari bumi. Jadi Pevensie bersaudara mengembalikan pola pemerintahan yang sejak awal dikehendaki Aslan. Alasan terbesarnya sederhana, Profesor Kirk itu sebenarnya digoreng Kirk ketika tua, yaitu anak laki-laki dari The Magician Nephew yang pernah pergi ke Narnia saat kecil, menyaksikan penciptaannya dan kelak membuat lemari itu dari kayu pohon ajaib yang terhubung dengan Narnia. Jadi saat Lucy berkata ada dunia lain di balik lemari, Profesor sebenarnya sedang mendengar sesuatu yang ia sendiri tahu sangat mungkin terjadi. Ia bukan orang luar yang mendadak dipaksa percaya pada dongeng, ia adalah salah satu dari sedikit manusia yang sudah pernah melihat sendiri bahwa Narnia itu nyata. Karena itu, reaksinya pada Lucy sangat penting. Ia tidak menertawakan cerita itu, malah memeriksa logikanya. Apakah Lucy biasanya berbohong? Tidak. Apakah ia terlihat gila? Juga tidak. Kalau begitu, mungkin justru dia berkata jujur. Di permukaan, adegan ini terlihat seperti profesor tua yang eksentrik, padahal di baliknya ada ironi besar. Satu-satunya orang dewasa di rumah itu yang terdengar paling dalam tanda kutip aneh, justru paling dekat dengan kebenaran. Dan itulah kenapa ia tidak terlihat terkejut. Ia memang belum tentu tahu persis kapan Narnia akan terbuka lagi, tetapi ia sudah tahu cukup banyak untuk sadar bahwa lemari itu tidak pernah benar-benar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi mungkin waktunya akan kepanjangan. Jadi bagaimana jika kita lanjutkan di lain kesempatan? Karena film ini ada lanjutan, akan saya buatkan alurnya jika teman-teman memiliki ketertarikan. Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan berikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!